Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh berbahagia kalau kita boleh berjumpa kembali dalam program Bagaimana. Saudara, saya mengajak saudara untuk melanjutkan akan renungan firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu dari kitab Yosua. Kita akan baca hari ini Yosua pasal ke-8 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Saudara yang kasih Tuhan, kekalahan negara Israel terhadap Ai waktu mereka berperang karena dosa Akan, itu membuat trauma bagi mereka. Ada ketakutan, ada ketawar hati dalam hati mereka, baik Yosua maupun bangsa Israel. Ketika mereka akan maju berperang, mereka kemudian bertanya dalam hati mereka sendiri, apakah mampu mereka mengalahkannya? Pengalaman yang lalu membuat mereka semakin tidak percaya diri, saudara. Namun di tengah-tengah kegentaran mereka, tawar hati mereka, Allah menyampaikan firman Tuhan, menyatakan janjinya kepada bangsa Israel melalui Yosua, di mana Allah mengatakan, jangan kamu takut, kamu jangan tawar hati. Aku akan menyertai kamu, bahkan aku akan mengalahkan kota Ai, di mana nanti rajanya pun akan diserahkan kepada kamu. Saudara, janji itu suatu janji yang begitu menguatkan orang-orang Israel dan juga Yosua pada waktu itu. Allah bukan cuma berjanji, saudara. Allah juga memberikan suatu strategi perang seperti apa yang mereka lakukan supaya mereka menang dalam peperangan tersebut. Dan bagaimana respon Yosua dan juga bangsa Israel? Mereka mau dengar, mereka percaya, mereka taat untuk melakukannya. Kemudian apa yang terjadi? Waktu mereka berperang menghadapi kota Ai, mereka membagi menjadi kelompok, yaitu Yosua membagi dua kelompok. Satu, memancing orang-orang Ai untuk bisa keluar dari kotanya, yang lain bersembunyi di belakang kota. Nah, ketika ada kurang lebih ribuan orang datang di kota Ai, dan orang-orang Ai melihat akan kedatangan bangsa Israel untuk menyerang mereka, mereka begitu percaya diri, saudara, kalau mereka bisa memenangkannya. Pengalaman pertama membuat mereka semakin ganas untuk bisa mengalahkan orang-orang Israel. Maka ketika orang Israel datang menuju ke kota Ai, mereka keluar dari kota itu, kemudian para tentara Ai itu mengejar orang-orang Israel. Dan memang dipancing oleh orang Israel, saudara. Orang Israel terus berlari menjauhi akan kota itu. Dan mereka sama sekali nggak berpikir panjang ketika mereka meninggalkan kotanya tanpa seorang tentara, seorang pasukan pun di tengah-tengah kota itu. Nah, ketika kota itu kosong, saudara, apa yang terjadi? Kelompok yang kedua dari bangsa Israel itu maju menyerang kota tersebut, dihancurkan kota itu, dibakar habis, semua dibantai oleh orang-orang Israel. Ai kalah di tangan orang Israel atas kekuatan dan juga pertolongan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dari kisah ini kita bisa mengambil suatu pelajaran, saudara. Yang pertama, sebagai orang percaya, kita seringkali jatuh dalam dosa. Tapi ingat, saudara, waktu kita berdosa, kita harus senantiasa mau datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Kenapa? Karena dosa itu seringkali menjadi penghalang bagi doa-doa kita, bagi rencana Tuhan atas kehidupan kita. Ingat, saudara, Yakobus 5:16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar itu artinya orang-orang yang tidak berdosa bila berdoa dengan yakin maka akan didengar doanya oleh Tuhan dan kuasanya sangat besar. Hal kedua yang kita bisa pelajari dari kisah ini, yaitu kita harus senantiasa taat dan percaya dengan janji dan juga perintah Tuhan. Sama seperti Yosua. Ketika Yosua mau taat dan percaya dengan janji Tuhan, maka mereka bisa memenangkan akan peperangan tersebut. Demikian juga kita, saudara. Di tengah-tengah kehidupan kita seperti saat ini, kita merasa masa depan kita seperti apa, kita pun nggak tahu. Kita bersyukur kalau COVID sudah melandai, namun ada lagi suatu berita, ada datang varian baru yang lebih ganas katanya seperti itu, yang disebut dengan MU. Apakah kita takut, saudara? Sebagai manusia mungkin kita takut, tapi kita ingat, ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Ingat dengan janji Tuhan, pegang janji itu dan percayalah, Tuhan pasti akan menyertai kita, menolong kita, untuk bisa mengatasi semua kesulitan yang kita hadapi, saudara.
Ingat saudara, Allah senantiasa menyertai kita sebagai anak-anaknya kalau kita senantiasa dekat dengan Dia dan kita senantiasa bisa hidup dalam kekudusan. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Bila kami senantiasa ingat Tuhan, sebagai orang percaya, kami mau taat pada perintah Tuhan, dan kami percaya dengan janji-janji-Mu itu. Dan kami juga senantiasa mau menguduskan hidup kami, supaya doa-doa kami tidak menjadi penghalang akan Kau dengarkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.